Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andreas Zakarias dengan NIM 2151504001111058. Kali ini saya akan membahas tentang review layanan layer aplikasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 topik. Topik pertama adalah tentang layer aplikasi, topik kedua tentang komunikasi layer aplikasi dan transport, topik ketiga tentang HTTP protokol, dan topik keempat tentang email protocols. Oke, masuk ke dalam topik pertama, layer aplikasi. Dalam TCP/IP model, terdapat layer aplikasi yang dapat dipecah menjadi 3 bagian lagi jika kita mengacu kepada OSI model. 3 bagian atau layer tersebut yakni yang pertama application layer, yang kedua presentation layer, dan yang ketiga session layer. Masuk ke dalam layer pertama. Application layer merupakan salah satu layer yang ada pada OSI model yang digunakan oleh end user software atau aplikasi-aplikasi seperti browser atau klien email untuk mengirim dan menerima informasi untuk ditampilkan kepada user. Layer aplikasi ini juga berfungsi sebagai user interface dalam tatanan layer lainnya pada OSI model. Lanjut ke layer 2, presentation layer merupakan layer berikutnya yang ada pada OSI model yang digunakan untuk mentranslasikan, memformat, dan mengenkripsikan data yang hendak dikirim ke penerima. Selain itu, presentation layer juga bertanggung jawab untuk melakukan data compression. Lanjut ke layer ketiga yakni session layer. Session layer merupakan layer berikutnya yang ada pada OSI model yang berfungsi untuk membuat, mempertahankan, atau menghancurkan koneksi antara source dan tujuan. Lalu, layanan protokol apa saja yang terdapat pada application layer? Di dalam tabel ini terdapat layanan-layanan yang terdapat pada application layer. Layanan yang pertama adalah Domain Name System atau DNS, di mana DNS ini berfungsi untuk mentranslasikan nama domain seperti google.com menjadi IP address yang bisa dibaca oleh internet. Kemudian yang kedua, BootP atau Bootstrap Protocol, di mana BootP ini berfungsi untuk memberikan atau assign IP address ke perangkat network dari server konfigurasi. Namun BootP sekarang sudah diganti dengan DHCP, sehingga BootP dianggap sebagai protokol yang sudah lawas. Kemudian yang ketiga, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, di mana DHCP ini berfungsi untuk assign IP address kepada klien secara dinamis pada saat startup. Kemudian SMTP atau Simple Mail Transport Protocol berfungsi agar klien bisa mengirim email menuju mail server. Dilanjutkan oleh POP atau Post Office Protocol, di mana POP ini berfungsi sebagai agar klien bisa mengambil email dari mail server. Kemudian IMAP atau Internet Message Access Protocol, di mana IMAP ini berfungsi agar klien bisa mengambil email dari mail server serta mempertahankan atau maintain email tersebut di server. Kemudian dilanjutkan oleh FTP atau File Transfer Protocol, di mana FTP ini berfungsi untuk memindahkan file antara klien dengan server, dan FTP ini bersifat connection oriented. Kemudian dilanjutkan oleh TFTP atau Trivial File Transfer Protocol, mirip dengan FTP namun menggunakan UDP alih-alih menggunakan TCP, sehingga TFTP ini bersifat connectionless dan bersifat lebih sederhana. Kemudian dilanjutkan oleh HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, di mana HTTP ini berfungsi untuk mengirim dan menerima teks, gambar, dan lain-lain dalam internet. Kemudian yang terakhir adalah HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, di mana HTTPS ini mirip dengan HTTP namun menggunakan enkripsi dan autentikasi untuk mengamankan komunikasi yang terjalin. Kemudian lanjut ke topik kedua, proses komunikasi layer aplikasi dengan transport. Setelah kita mengenal application layer, lalu bagaimana data antar perangkat atau user dapat bertukar satu sama lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ada layer berikutnya yang dinamakan transport layer. Transport layer adalah layer dalam OSI model yang berfungsi untuk memecah data yang hendak dikirim menjadi paket-paket data yang diberikan nomor urut agar bisa dikirim dan disusun kembali pada tujuan dengan efektif. Dalam pelaksanaannya, setelah application layer, presentation layer, dan juga session layer dijalankan, di dalam transport layer, data akan dipecah dan dikirim biasanya menggunakan satu dari dua protokol, yakni TCP atau UDP. Berikut adalah perbedaan antara TCP dan UDP. Yang pertama, TCP atau Transmission Control Protocol. TCP ini bersifat connection oriented, di mana TCP juga data dapat dikirim secara tersusun dan reliable. Reliable ini berarti memastikan semua data dan informasi terkirim dan juga tidak ada duplikat data yang terdapat di TCP. Kemudian TCP juga terdapat flow control yang memastikan bahwa data terkirim dengan tingkat paling efisien sehingga penerima dapat memprosesnya. Kemudian TCP juga terdapat congestion control yang berfungsi untuk mencapai flow rate data tinggi dan untuk mencegah kemacetan atau penyumbatan data.
Sedangkan di mana kita melihat UDP atau User Datagram Protocol itu bersifat connectionless atau tanpa koneksi, dan juga di UDP tidak ada jaminan bahwa data akan sampai ataupun terduplikat. Nah, UDP ini cocok untuk aplikasi yang bersifat time sensitive seperti VoIP atau Voice over IP. Kemudian, lanjut ke topik ketiga yakni proses dari protokol HTTP. Proses dari protokol HTTP adalah sebagai berikut. Pertama, ketika kita mengetik URL dalam browser, maka klien akan menjalin koneksi dengan server menggunakan protokol TCP. Setelah melakukan three-way handshake dengan TCP, klien akan memberikan HTTP request message kepada server yang terdiri dari request line dan header lines. Berikut adalah keterangan request line yang mungkin digunakan. Yang pertama, request line GET digunakan oleh browser atau klien untuk meminta atau request suatu objek. Kemudian yang kedua, request line POST digunakan ketika user mengisi form dan mengirimkan informasi ke server. Kemudian yang ketiga, request line HEAD mirip dengan GET namun server hanya akan merespon dengan pesan HTTP. Kemudian yang keempat, request line PUT digunakan dengan alat publishing web untuk mengupload objek. Kemudian yang terakhir, request line DELETE digunakan dengan alat publishing web untuk menghapus objek. Kemudian yang ketiga, setelah server menerima HTTP request message dari client, maka server akan membalas dengan HTTP response message yang terdiri dari status line, header lines, dan entity body. Dalam status line terdapat status code yang digunakan untuk menentukan apakah request berhasil atau tidak, tergantung kode yang diberikan kembali. Indeks status code tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, status code 200 atau 200 OK dengan keterangan request berhasil dan informasi diteruskan kembali ke klien. Kemudian yang kedua, status code 301 moved permanently, di mana ini berarti objek yang di request sudah dipindah secara permanen. Kemudian status code yang ketiga 400 atau 400 bad request, di mana berarti error secara umum karena request tidak dapat dimengerti oleh server. Kemudian status code yang terakhir yang mungkin kita lebih familiar 404 not found, di mana berarti objek atau dokumen yang di request tidak ada di dalam server. Kemudian lanjut ke topik keempat, proses dari protokol SMTP, IMAP, POP atau email protocols. Email membutuhkan dua protokol agar bisa berjalan, yakni yang pertama SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk mengirim pesan email dan lampiran dari mail server pengirim menuju mail server penerima. Kemudian yang kedua POP atau Post Office Protocol atau IMAP, Internet Message Access Protocol yang digunakan untuk mengambil email dari server. Proses mengirim email dengan protokol terbagi menjadi dua. Berikut adalah kategori dan penjelasannya. Pertama, proses mengirim email secara umum. Langkah pertama, klien atau user agent membuat email berupa teks. Kemudian yang kedua, email tersebut kemudian akan dikirim dari komputer klien ke dalam mail server pengirim atau mail server dari klien itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dari mail server pengirim akan diteruskan lagi ke mail server penerima menggunakan SMTP juga. Kemudian yang keempat, ketika email sudah sampai di mail server penerima, maka penerima bisa mengambil email tersebut menggunakan salah satu dari dua opsi pull protocol, yakni POP atau IMAP. Opsi yang pertama adalah menggunakan POP sebagai pull protocol. POP dianggap sebagai pull protocol yang sudah lawas. Kemudian yang kedua, di POP terdapat dua mode yakni download and delete dan juga download and keep. Kemudian yang ketiga, di dalam POP kita tidak dapat mengelola email yang terdapat di mail server secara langsung, namun email harus di-download ke dalam komputer untuk dikelola. Kemudian opsi yang kedua adalah menggunakan IMAP sebagai pull protocol. Yang pertama, IMAP digunakan oleh mayoritas user sekarang. Kemudian yang kedua, pengelolaan email dapat dilakukan di mail server ketika kita menggunakan protokol IMAP. Yang ketiga, terdapat inbox untuk email yang diterima. Dan yang terakhir, pengguna dapat membuat dan mengelola remote folder untuk email. Jadi dapat dikatakan bahwa IMAP adalah pull protocol yang sekarang lebih unggul digunakan dibandingkan POP. Sekian, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.